peraturan itu disebutkan kalau di dalam undang-undangnya bahwa izin untuk menyerahkan pengumpulan uang atau barang itu diberikan kepada perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan. Nah, kemudian di dalam peraturan pemerintah 29 juga ditegaskan di pasal 3 bahwa usaha pengumpulan sumbangan dilakukan oleh organisasi dan berdasarkan sukarela tanpa paksaan langsung atau tidak langsung. Kalau di Permensos 8 2021 dipertegas lagi bahwa penyaluran PUB dilaksanakan oleh masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum. Terus setelah serah terima, baru haknya Kemensos mau dikemanakan uang ini. Pun memakai rekening pribadi itu harus dipertanggungjawabkan. Ada di Permensos itu mengatakan bahwa harus ada laporan berkala dan wajib juga melaporkan kepada akuntan publik, dan akuntan publik ini akan dicek oleh Insos ya, dan oleh Kementerian Keuangan. Jadi apa yang dilakukan oleh Teten Novi sudah betul ya. Sampai aku depresi loh Mbak Novi. Terakhir istri aku ngajakin aku bunuh diri. Netizen. Woi, hebat sekali Anda. Anda yang bersalah, tapi Anda yang merasa menjadi korban. Hidup ini tidak berjalan sekampret itu yang mulia. Komutasinya ada belanja apa sih waktu itu? Nggak tahu saya. Berapa nilainya? Nggak tahu juga, karena memang anak saya nggak ngomong. Nah, inilah provokasi-provokasi bahwa mereka ini menggunakan BPJS supaya irit. Jangan salah loh. Jangan pernah ngelawan orang baik loh Pak. Ini rumus dari kakek saya. Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Kalah kau Pak. Salam sejahtera, ini saat ini udah bersama Teh Novi. Jadi tadi sudah dipaparkan ya bahwa seluruh keuangannya masih utuh ya Teh. Jadi kepada netizen silahkan bahwa kalau dari pihak Agus mau melaporkan Teh Novi itu tentunya menjadi hak ya untuk melaporkan. Namun kami sebagai kuasa hukum Bang, kami yakin bahwa ini keyakinan kami sebagai kuasa hukum bahwa tidak akan ada satu laporan polisi Agus yang akan naik siring, itu keyakinan kami. Kenapa? Bahwa yang kami garis bawahi adalah uangnya masih utuh ya Teh. Dan itu dapat dibuktikan bahwa uang itu berpindah karena ada alasannya ya. Harusnya untuk pengobatan mata, namun dipergunakan untuk yang bukan semestinya. Dan yang memindahkan waktu itu siapa Mas? Agus ya. Dan saat ini utuh, mungkin itu aja kepada masyarakat tetap beri. Marahnya di mana Mas? Loh. Bagaimana? Yang menyangkut media sosial. Ya. Karena ini kan marahnya di mana Mas? Loh. Bagaimana? Yang menyangkut media sosial. Ya. Uya pun udah mulai bingung salahnya di mana Mas. Salahnya donasinya harus balik ke si Agus, itu yang mau dari mereka. Nggak sedikit lah apa Bang Uya ya kan. Kembali lagi di channel Justice for All. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang Agus. Dana donasi sebesar 1,5 M akhirnya diamankan oleh pihak Kemensos. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Gimana mungkin terkait dengan Agus Salim nih, kasus donasinya kisruh. Ibu sendiri melihatnya seperti apa? Bahkan sudah dilaporkan yang tadi sudah disebutkan juga atas pencemaran apa baik atau bahkan pemerasan, itu seperti apa sebenarnya? Sebenarnya berdasarkan undang-undang yayasan bahwa pemilik yayasan bertanggung jawab atas semua dana yang masuk ya, walaupun memakai rekening pribadi itu harus dipertanggungjawabkan. Ada di Permensos itu mengatakan bahwa harus ada laporan berkala dan wajib juga melaporkan kepada akuntan publik, dan akuntan publik ini akan dicek oleh Insos ya, dan oleh Kementerian Keuangan. Jadi apa yang dilakukan oleh Teten Novi sudah betul ya. Ini uang masyarakat, uang yang harus dipertanggungjawabkan dunia akhirat gitu.
Jadi kalau tidak digunakan dengan baik, saya rasa itu kesalahan bukan kepada Tenovi, tapi kepada orang yang diberikan kesempatan untuk dibantu tapi tidak menggunakan waktunya dengan baik. Tapi ada yang bilang kan kalau misalkan udah hak Agus, uang itu adalah hak Agus. Iya, mau Dan diapakan tidak bisa aja. mau diapakan aja, itu gimana pendapatnya? Mungkin kalau secara pribadi, misalnya dia membuka donasi sendiri, saudara-saudaraku, netizen dan citizen, saya sedang sakit mata, bisakah membantu saya? Boleh. Tapi ini dibawahi oleh yayasan, dan yayasan punya undang-undang tersendiri yang mewajibkannya untuk bertanggung jawab. Gitu, Bang. Tapi kalau melihat uang donasi itu kan masih utuh. Tapi sebaiknya dikemanain sih kalau misalkan dari saran Ibu atau sesuai dengan apa yang dikatakan Tenovi, bahwa tetap akan menggunakan uang tersebut untuk pengobatan dari mata Pak Agus ya. Jadi tetap kemanusiaan yang akan didahulukan, dan kemungkinan besar adalah bahwa minimal Mas Agus bisa terobati. Tapi sudah beberapa kali dicoba untuk menghubungi pihak keluarga, tapi pihak keluarga hingga hari ini belum ada feedbacknya. Bagi kami semua bahwa klien kami sudah melakukan yang terbaik, menghubungi, dan kami tetap akan berupaya agar Agus bisa sembuh dengan uang yang memang haknya untuk berobat. Ingat ya, tagline-nya adalah pengobatan mata. Tagline-nya, jadi sebagai seorang yang mempunyai yayasan dengan tagline pengobatan mata, Agus itu harus wajib laporannya tentang pengobatan mata. Mbak Sil dikasih ngomong sekolah 50 kasih gini ya. Ini tadi saya sudah dapat izin dari senior. Kalau seandainya ada pengacara yang mengatakan bahwa ya, kalau seandainya dia tidak bisa ya menggiring atau memasukkan Novi ke penjara, dia siap berhenti ya jadi pengacara. Sekarang untuk mengimbangi tantangan dari orang itu ya, sekarang saya pertaruhkan reputasi saya di dunia hukum. Kalau seandainya dia bisa ya, apalagi terkait dengan narkoba ya, nah, dia bilang punya bukti tentang narkoba dan terkait dengan Novi. Kalau dia mampu ya terkait dengan narkoba bisa menjaring Novi, saya yang berhenti jadi pengacara. Siapa yang ngomong orangnya? Herwanto, catat. Dan kan udah minta maaf ya Bang? Ya, Udah maaf. nggak ada urusan. Makanya gini nih, makanya otak sama mulut duluin otak. Jadi berpikir dulu baru bertindak. Sekolah di mana, Bro? Jangan bertindak dulu baru berpikir. Ya ini nih ya sini. Kalau sampai nanti Agus pada akhirnya tidak dapat penyembuhan, sementara ada uang yang tersedia untuk pengobatan, ada orang menawarkan juga untuk mencabut LP, ada tawaran uang, dan pada akhirnya Agus tidak dapat pengobatan dalam rangka penyembuhan, yang bertanggung jawab adalah orang yang sekitarnya. Siap. Pesan buat Agus sama Bang Farad Ya, apa nih? pesan saya buat Agus ya, Agus kan sudah dewasa ya. Walaupun dia dibisik-bisikin, seharusnya Agus bisa berpikir jernih, bisa mempertimbangkan untung dan ruginya. Karena apa? Agus harus introspeksi diri, tahu menempatkan diri. Kondisi Agus sekarang butuh penyembuhan. Jadi berpikirlah jernih untuk kesembuhan. Kalau seandainya Agus hanya mendengarkan kiri dan kanan, ya hanya mengikuti ego, percayalah ya, Agus tidak bisa sembuh dan akan menghadapi permasalahan hukum yang sangat serius. Berarti dari Abang juga menyarankan untuk cabut LP? Saya sarankan gini loh, Agus ini menurut saya nih ya, pandangan saya tidak pantas menghadapi permasalahan hukum karena kondisinya. Kondisi Agus ini mohon maaf nih, dia tidak bisa melihat bagaimana dia dihadapkan dengan permasalahan hukum. Apalagi nih, mohon maaf nih ya, Agus pasti tahu hampir ya seluruh masyarakat Indonesia ini menghujat dia. Sebenarnya tanpa Novi ini preskon, Novi ini sudah didukung oleh banyak orang. Sekarang dia berani preskon nih. Semakin besar orang dukungan sama si Novi. Nah kalau seandainya Agus tidak bisa introspeksi diri, makin habis dia. Apalagi dia semakin banyak diundang buya-buya, diundang sini, makin banyak ngomong, makin terpuruk dia. Saran saya sudahlah ya, Agus sudah terbukti tidak mampu membangun kepercayaan berdasarkan kejujuran, hingga timbullah prasangka buruk dia terhadap diri dia. Sekarang ini aja pilihan Agus, diam atau merendahkan diri ya, dengan maksud agar dia bisa sembuh. Kalau enggak, dia akan menghadapi permasalahan hukum yang sangat serius, termasuk pengacaranya. Berarti dari Abang akan mendukung Novi terus ya? Begini, saya bukan mendukung Novi ya, saya mendukung kebenaran.
ya. Banyak orang bilang saya dukung Nopi, enggak. Karena dalam hal ini saya menganalisa faktanya, memang posisinya Nopi ini punya hak menguasai uang. Dia bukan memiliki loh ya, untuk mengawasi penggunaannya. Karena apa? Uang donasi itu melekat kewajiban terhadap penggunaannya. Bukan seenaknya aja digunakan untuk ini untuk itu, apalagi bayar utang dan sebagainya. Inilah yang ibaratnya penyalahgunaan. Saran saya udahlah, ya Agus tempatkan diri sebagaimana mestinya. Nanti kawal terus sampai akhirnya. Iya, tadi sebenarnya gini, tadi udah rapat Rocky sebelum di sini, kita udah rapat di sana. Cuman karena waktunya sempit ya, tadi sebenarnya banyak hal yang mau kita sampaikan ya. Cuma karena waktunya sempit, jadinya begini, kita akan mendengarkan pertemuan sekali lagi sama Nopi ya. Kemarin ini udah sekali lagi kita akan mendengarkan pertemuan sama Nopi, langkah-langkah hukum apa yang kita lakukan nanti. Nah ini untuk mencegah ya, untuk mencegah ada serangan balik, menurut saya sudahlah hentikan atau dia menghadapi permasalahan hukum yang sangat serius, termasuk pengacaranya. Iya. YouTuber Pratiwi Novianti alias Teh Novi merespon mengenai laporan yang dilayangkan Agus Salim, korban penyiraman air keras ke Polda Metro Jaya. Pratiwi Novianti mengaku hanya bisa pasrah atas laporan itu. Pratiwi Novianti bahkan tidak berniat melaporkan balik Agus Salim. Ia hanya berharap Agus Salim tetap menjalani pengobatan menggunakan uang donasi sesuai rencana awal. Saya berharap Mas Agus tetap menjalani pengobatannya sesuai rencana dari awal, kata Pratiwi Novianti di Kuningan, Jakarta Selatan. Pratiwi Novianti mendoakan Agus Salim bisa segera pulih dengan menjalankan pengobatan pada area mata yang terkena air keras. Semoga Mas Agus melihat dan mendengar bisa menjalankan pengobatan yang sudah dijadwalkan, ujar Pratiwi Novianti. Brian Praneda, pengacara Pratiwi Novianti, mengatakan kliennya sedang berpikir Agus Salim mendapat pengobatan terbaik. Dia, Pratiwi Novianti, gak pikir laporkan balik, ucap Brian Praneda. Pratiwi Novianti dikenal sebagai YouTuber yang memang biasa mengumpulkan donasi hingga membuat Agus Salim diundang ke podcast Denny Sumargo. Kisah Agus Salim membuat warganet iba hingga mengumpulkan uang donasi. Belakangan diketahui uang donasi itu bukan digunakan untuk pengobatan Agus Salim. Pratiwi Novianti meminta untuk dikelola di rekening yayasannya agar tidak disalahgunakan. Setelah kejadian itu, Agus Salim malah melaporkan Pratiwi Novianti ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik.